Oh, ya cukup sepi, tapi nggak apa-apa ya. Vibes-nya emang liburan, karena besok minggu depan juga ada kultur lagi. Sebenarnya hari ini ada kultur karena ada materi yang cukup penting yang nanti disampaikan speaker kita yang luar biasa juga, Kak Putri Nadia. Juga ini juga udah lama jadi tutor di Algorithmics di Hmm. awal-awal dulu dan tentunya udah pernah menghandle banyak kelas dan beliau cukup experience juga untuk materi hari ini. So, sesudah itu juga nanti ada pengumuman algo coin dan ada pengumuman QC juga. Ada update beberapa seputar QC. Nah, aku harap kalian ikutin di serangkaian kultur hari ini. Nah, ini langsung aja aku serahkan ke speaker Kak Nadia. Oh ya, sebelumnya kenapa sih kita ada materi ini? Jadi seperti ini teman-teman. Kenapa kita ada materi how to involve it with the platform? Nah, sekitar 60-70% siswa di algoritmik itu tidak tahu sepowerful apa platform kita. Dikira platform kita itu untuk mengerjakan tas aja, untuk mengerjakan course aja. Mereka nggak tahu fitur-fitur kalau di platform itu ada laboratori. Oh, laboratori mungkin tahu ya karena mereka mengerjakan project. Tapi ada entertainment, terus ada avatar, terus ada chess, ada achievement, dan banyak hal fitur-fitur di platform itu mereka nggak sempat explore. Nah, tujuan kali ini apa? Eh, tujuan kali ini itu jadi nantinya kita akan bisa mengekspor platform, kita akan bisa oh iya pengumuman Algocoin kayaknya nggak hari ini atau mungkin kapan nanti kita bisa obrolin lagi. Jadi tujuannya adalah kita bisa ajak murid buat explore platform dan kita ajak murid buat engage lagi, tidak cuma belajar tapi ada bermain dan ada sesuatu yang menyenangkan. Jadi murid bisa diharapkan membuka platform itu di luar kelas buat murid-murid yang emang minat dan kita bisa kasih informasinya, sampaikan informasi itu ke murid. Oke, so gitu aja aku akan serahkan ke Kak Putri ya. Silakan Kak. Halo, halo, tes. Suaranya kedengeran nggak, Mas Galang? Teman-teman, suaranya kedengeran nggak? Aman Kak? Kedengaran? Oke, oke. Terima kasih yang udah nyempetin hadir ya di Vibes liburan ini. Oke, kalian keren banget. Terus, mungkin yang belum tahu, jadi kenalin dulu nih, aku Putri Nadia. Jadi di udah kapnya 2023 kalau nggak salah sih. Tapi masih lama, masih dalam jauh. Sama Mas Fadli juga. Nah, terus untuk hari ini teman-teman, jadi aku akan sharing nih tentang platform nih, tentang platform engagement. Jadi aku udah siapin apa namanya PPT dikit aja untuk opening sebelum kita masuk lebih dalam sih. Oke, kayak gitu ya. Jadi kenapa gimana sih kok apa namanya untuk nge-info gitu ya anak-anak kita ketika di kelas tuh nggak cuman mungkin kalau yang start DL sampai Python mungkin udah ini ya teman-teman udah nggak asing gitu ya sama platform lah laboratory dan lain-lain gitu. Nah kalau mungkin untuk Sike masih belum bisa ya ketemu platform soalnya kita masih sampai ke 32 itu doang. Tapi kalau kita bisa apa namanya kita bisa encourage anaknya untuk minimal sampai ke DL lah ya. Nah, dia baru bisa nanti eh, ketemu sama yang namanya nih platform algoritmik itu. Nah, jadi kenapa sih kok engagement ini penting gitu ya, teman-teman, untuk murid-murid kita. Jadi kita akan bantu student ya, explore dan juga enjoy gitu. Learningnya, belajarnya mereka itu lebih enjoy gitu kan. Mungkin mereka di sekolah udah yang burn out gitu ya. Nah, di kelas nih kan maunya kan happy-happy kan. Ya belajar sih, cuman mereka juga sambil diselipin ya for fun gitu lah ya. Terus juga untuk ngepromote kreativitas juga, curiosity-nya dan juga confidence-nya dari murid-murid kita teman-teman dan membangun excitement itu sih yang penting.
untuk nge-share project mereka dan bisa berkolaborasi. Nah, nanti endingnya itu, ini percaya nggak percaya ya. Jadi aku sering banget untuk manfaatin ini untuk resultnya itu mereka seneng di platformnya kayak, oh aku di platform bisa main ya, aku di platform bisa explore AIU gitu. Jadi mereka lanjut gitu teman-teman lanjut. Nanti kalau udah ini masih ada nggak mis kalau kayak gini-gini masih ada nggak kesimpan nggak ya proyeknya? Oh kesimpan dong. Nanti kamu kalau udah naik kelas atau udah next level tetap kesimpan kok gitu. Nah jadi nggak hanya platform untuk ngerjain tugas aja, tapi efeknya juga lumayan untuk bantu-bantu kita dapetin bonusnya. Nah, terus juga oke untuk di platform tuh mungkin untuk yang em, baru masuk gitu ya, baru masuk tuh aku biasanya biasanya aku kenalin ke anak-anak tuh jadi tiga bagian gitu. Jadi profile, achievement, sama di bagian Hall of Fame. Nah, kalau teman-teman buka platform di sebelah sini tuh di sini ada bagian profile, ada achievement dan juga ada Hall of Fame. Sebenarnya di atas ada beberapa menu ya, tapi kalau memang terlalu panjang untuk ngobrol di kelas, nah itu bisa dibagi tiga ini aja untuk pengenalan. Nah itu, jadi em, ayo kita bikin platform ini menarik gitu ya untuk anak-anak. Kan anak-anak kadang ada yang kepo, explore, ada yang oh platform ini cuma buat ngerjain tugas aja nih gitu. Nah, jadi dari kita teman-teman, entah anak itu udah tahu, entah anak itu belum tahu, nah kita tetap start gitu dari kita startnya. Apalagi kalau udah tahu, kita sangat beri appreciate ya untuk mereka ya, gitu teman-teman. Jadi em, apa ya dorong student untuk explore lebih jauh fiturnya setiap selesai lesson gitu. Jadi kan mungkin em, ada tuh eh, biasanya di kelas sisa-sisa 10 menit atau 5 menit mau selesai gitu kan ngapain ya main ini udah atau ngerjain tugas wajib udah gitu kan bonus mungkin kalau anaknya pinter banget udah selesai gitu nah kita bisa ajak mereka ke platform gitu contoh yuk minggu ini diganti yuk avatarnya gitu terus habis itu em, project kamu yang tadi kayaknya bagus deh bisa deh kayaknya ini nanti banyak like nih di platform gitu dan juga projectmu bagus nih kayaknya kalau ada yang komen lebih seru deh nanti gitu. Jadi kita assign gitu ya mini task gitu, relate sama tiap-tiap fitur yang ada di platform ini teman-teman. Gitu. Jadi eh, ketika murid itu dia fun dan juga dia bisa self expression ya, mereka bisa oh aku bisa gambar ini dan aku bisa upload, aku dapat reaction gitu kan dari em, teman-temanku student algorithmics lain gitu. Nah, itu akan meningkatkan yang namanya engagement kita gitu. Jadi simpelnya dari tutor ke murid aja bonding. Nah, simpelnya dari situ gitu teman-teman. Jadi untuk apa namanya warm up tipsnya itu kita bisa apa ya sounding kalau lab ini fun banget gitu ya. Terus juga kita bisa bikin tetap challenge ongoing dari setiap minggu tuh ada aja yang kita mau gitu ya. Meskipun hari ini mungkin ganti avatar, minggu depan mungkin ayo kita cari avatar yang ini yuk. Oh ini kan masih kekunci ya. Ayo AIU gitu. Jadi kayak kita tuh ngajak terus gitu ya ke student teman-teman. Jadi aku ke platform di sini untuk yang bagian course ini kita udah biasa ya kesini ya. Terus juga ini sih bagian community ini. Nah, jadi community ini setiap murid yang aku wilih Bitcoin, setiap murid yang aku habis ajar, nah itu kadang kan upload tuh ke laboratory. Nah, habis itu aku buka tuh di community, wih, project kamu udah masuk loh di sini. Dan kalau project kamu masuk di sini, itu artinya kamu bisa dilihat semua siswa di algorithmics tuh. Dan jadi itu keren banget sih. Jadi kayak kerjaanmu hari ini, proyekmu hari ini, itu dilihat teman-teman dan mungkin bisa jadi referensi mereka gitu. Nah, jadi mungkin bisa dimanfaatin di sebelah sini ya teman-teman ya. Untuk sebenarnya kalaupun em, kalau platform ini kadang memang untuk yang VP nggak hanya Scratch doang, tapi kalau mereka memang suka bikin sprite sendiri atau gambar atau dan lain-lain gitu ya, nah itu bisa nih nanti diupload. Nggak harus apa ya selaras sama
course yang mereka ambil itu enggak, tapi bisa apa namanya bisa switch gitu. Terus juga ada avatar nih. Wah, ini favorit sih. Oke, jadi kalau avatar ini di bagian profile ya teman-teman, di profile, bagian profile ini ada yang namanya avatar. Nah, avatar itu didapatkan dari yang namanya achievement. Nah, achievement itu didapatkan ketika mereka mengerjakan lesson gitu. Jadi at least mereka ngerjain lesson yang pertama aja, mereka udah baru ngerjain pengantar aja ya, tamasya ini dan juga scratch. Mereka tuh udah dapet yang namanya achievement untuk avatar basic gitu ya. Memang nggak semuanya sih ya, tapi itu banyak banget. Apa namanya untuk rank up-nya itu banyak di reward yang pertama itu. Nah, terus habis itu kan di achievement ini kan ada tuh yang gimana ya untuk bisa lebih banyak eh, apa ya dapatnya gitu ya kak ya. Nah, kita bisa eh, coba kalau aku sih biasanya gini, kan mereka di awal baru ngerjain itu udah dapat sebenarnya. Nah, kan nagih tuh, wih kok avatarku ini udah aja ya. Kak, ini apa ya yang kekunci ya? Apa ya kira-kira ini? Nah, itu biasanya aku minta untuk, nah ini kekunci ini tandanya kamu harus ngerjain lesson lebih banyak nih. Atau ada misi nih di A, B, C. Nah, jadi kita jelasin. Ya nggak semua misi ya, karena banyak banget misinya untuk dapetin avatar ini. Tapi beberapa misi yang memang anak-anak tuh bisa kerjain gitu. Jadi dengan avatar ini lumayan sih untuk nge-engage murid-murid untuk bisa apa namanya buka platform meskipun nggak dalam kelas gitu. Terus juga ketika course kan ada nih Sumama ya, hmm, Sumama yang ini. Nah terus Yang habis itu lainnya tinggal denger aja ya. Kan yang mastermind-nya kita dong jadinya kan. nah jadi Sumama tugas yang pertama gitu ya. Nah kita kenalin juga nih fitur chat. Kita kenalin fitur chat ini nanti kalau kamu semua ada kesulitan nih pas kamu ngerjain tugas bonus biasanya ya. Kalau pas main task ini kan kita yang nemenin kan. Biasanya kalau bonus tuh kan kadang nih disuruh apa, nih harus gimana gitu. Nah, kalian tuh bisa loh chat kakak di sini gitu. Jadi kalau mungkin lewat mama atau lewat papa lagi sibuk gitu, kamu bisa chat kakak dari sini. Nanti kakak bisa lihat. Nah, ini namanya Marsgram. Ada yang pakai Marsgram nggak di sini? Masih pakai atau udah pindah ke WA semua nih? Anak-anaknya udah pegang handphone semua ya. Gitu. Jadi kita biasanya kalau Marsgram nih aku pakai untuk anak-anak DL. Anak-anak DL tuh kan lagi belajar ngetik tuh. Nah, aku minta untuk mereka send apa namanya send something gitu ya ke aku atau Hai Miss gitu doang aja nggak apa-apa. Nah jadi biar oh ada loh fitur selain aku ngerjain tugas di platform ini gitu. Terus untuk yang bagian entertainment ini sebenarnya ada beberapa kayak misi gitu ya, tapi ini yang ini udah selesai sih. Misinya tuh sebenarnya simpel teman-teman dan ini bisa nge-unlock achievement kita yang ini yang paling bawah nih ini ini yang competition ini nah itu bisa di unlock dan itu bisa jadilah tambahan-tambahan avatar gitu ya untuk anak-anak gitu terus juga di community di em, kayak scratch gitu nah seperti ini kita em, kita gimana ya kayak encourage anak-anak tuh untuk appreciate gitu ya sama project selain punya dia gitu punya temennya coba di apa namanya coba di buka yuk coba dijalanin gitu. Kasih like deh atau kasih komen gitu bagus gitu nah nanti kamu akan dapat em, avatar lagi loh gitu kamu akan dapat achievement juga loh dan kamu kalau aktif nah nanti dilihat temen-temen lu nah untuk ketika kamu ngerjain atau upload something gitu di laboratory kemungkinan juga akan dibalas tuh sama teman-teman dikasih like dikasih komen gitu jadi semangat gitu ya nggak cuman ketika kelas aja. Jadi nggak masuk kelas, main task selesai, udah selesai nggak. Tapi kita sudah banyak banget aktiviti yang bisa kita kerjain di platform aja gitu. Nggak sampai yang keluar di sini aja kayak nggak bisa habisnya untuk kelas gitu teman.
Oke, jadi untuk tipsnya yang pasti ini ya antusias gitu ya. Kita sendiri tuh harus kayak apa? Oh ini keren banget loh platformnya. Kamu seneng deh ini avatarnya gampang loh dapetinnya A I U. Jadi kita kayak sounding kalau platform ini bagus gitu dan juga apa? Kita tetap nge-engage murid supaya dia tetap ya apa namanya inilah ya intip lah ya platformnya sehari 2 hari gitu. Ada juga misi di platform itu eh, ganti avatar tiap hari gitu dapat avatar baru nanti. Nah simpelnya gitu aja. Itu sih. Dan juga ayo ini proyekmu bagusnya ayo diupload sekarang yuk gitu. Atau kita bisa jadi kan parent oh sorry teacher kan jadi apa punya profile juga kan. Nah kita kasih aja like sama komen di apa di proyeknya tuh mereka seneng juga kok gitu. Jadi, oh ceceku ini ya apa namanya nemu nih proyekku gitu. Atau juga pas waktu kelas lain juga, oh ya, yuk lihat-lihat yuk proyeknya teman-teman. Ayo kasih applause yuk atau kasih like atau kasih komen yang bagus-bagus yuk. Jadi dia biar tambah semangat gitu. Itu sih wrap up-nya. Jadi nanti apa namanya? Nanti kita bisa discuss aja kali ya. Itu sih Kak Galang aman. Oke, bagus. Oke, good. Nah, thank you banget materinya Kak Putri. Em, Keren banget ya itu tadi detail banget dijelaskan dari platform satu-satu. Nah, ini disclaimer juga teman-teman karena kita masih OTW jadi masih masih baru berjalan dan baru kita mengajukan untuk menghapus project yang ada di sana. Jadi disclaimer kalau nanti murid-murid kalian mengerjakan project di sana, pastikan yang diupload hanya project-project yang yang mereka kerjakan yang benar aja. Karena ada project-project nggak bener dan kita belum bisa akses untuk hapus itu. Contohnya ini. Nah, ini aku share screen ya teman-teman ya. Nah, ini ada murid namanya Oh My Asia ini dia upload sopirnya yang lagi tidur. Nah, ini viral dan ini nggak bisa dihapus. Maka dari itu, kalian bilang ke murid-murid kalian bahwa bilang, oh yang diupload itu yang project-project ya, atau game-game yang kalian buat ya, atau karya desain atau apapun. Sebenarnya nggak harus project. Jadi apapun itu bisa diupload, cuma diusahakan adalah, diharuskan adalah upload yang benar. Gitu. Karena uploadnya dari laboratori ini dan ada serangkaian hal yang mereka harus lakukan ketika mau masuk di Hall of Fame dan mendapatkan leg ini. Mereka harus membuat proyek di sini. Nah, proyeknya bisa berupa banyak ya. Presentasi, gambar, dan GIF, Roblox, Python, Scratch, website. Nah, selain itu dia harus deskripsi dan publikasi gini, lalu baru share di Hall of Fame. Baru nanti akan terlihat di global. So, gitu. Itu yang aku mau sampaikan. Nah, oke, aku stop share screen dulu. Oke, dari materi ini ada yang mau ditanyain dulu nggak, teman-teman? Eh, Backgroundnya Kak Putri, by the way bisa gerak ya? Itu pakai apa ya? Keren banget. Pakai Canva waktu itu Oh, bikin lama banget Mas. Biar eye oh, catching anak-anak biar nggak ngantuk ya. mantap. Baru tahu aku background bisa gitu. Keren. Guys, ada yang mau ditanyain dulu? Oh ya, terus sedikit revisi. Ternyata pengumuman Algocoin-nya di minggu depan ya, teman-teman ya, di Kultur selanjutnya, tanggal 3. Jadi nanti habis ini langsung pengumuman QC. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke. Nah, materinya cukup insightful bagi kita semua ya. Jadi tutor-tutor diharapkan yang di sini yang mengikuti kultur ini atau nanti melihat secara online di assessment. Nah, jadi kita bisa mengencourage murid kita menggunakan platform di Algorithmics dan kita bisa sih mengenalkan fitur-fiturnya kepada mereka. Nah, itu. Oke, mereka bisa juga ikut kontes-kontes seperti itu. Nah, nantinya ke depannya juga akan ada weekly challenge atau bi-weekly challenge yang nantinya murid-murid itu akan diajak mengerjakan mengerjakan atau challenge di platform gitu dan akan berhadiah something.
Jadi gitu. So, tutor-tutor harus mengenalkan fitur-fitur platformnya ke murid. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Caranya gimana sih? Harus komen dulu kan. Oke, oke. Langsung aja teman-teman. Pas banget kita setengah jam aja. Aku share screen.